Oke, baru ini waktu dongkel di kebun sempat saya bikin videonya, nanti bisa ditonton di akhir video ini buat teman-teman yang belum nonton. Ada request untuk update waru ini di komentar di video sebelumnya. Waru ini saya dongkel sekitar bulan Februari, awal bulan Februari, sekarang awal April, berarti sekitar 2 bulanan, dan belum pernah saya apa-apain. Jadi ini dari awal tanam langsung di pot ini dan belum pernah dikerjain. Rencananya hari ini saya mau bikin update-nya, mungkin ini saya pruning daunnya. Oke, untuk waru dan jenis lain biasanya sering muncul pertanyaan gimana supaya rapat, banyak ranting. Selalu saya jawab rajin di pruning. Tapi syarat untuk pruning, saran saya tunggu daun kemudian cabang atau ranting tua dulu baru di pruning. Misalnya mau dipangkas atau dipotong, itu kalau ukurannya udah sesuai bisa langsung dipotong. Harapannya nanti akan muncul tunas baru untuk nambah ranting misalnya atau anak cabang misalnya. Jadi cukup di pruning aja, sambil kalau perlu diarahkan, dibentuk pakai kawat. Untuk waru, menurut saya waru Taiwan relatif lebih cepet rapat dibandingkan yang India, tapi teman saya beda, dia lebih suka yang India, katanya lebih cepet rapat. Nah, saya sering juga ditanyain untuk waru lokal, katanya kekurangannya apa, kok banyak yang banyak yang nggak bikin waru lokal. Untuk saya baru nyobain waru lokal, masih saya ground, jadi yang di pot kebetulan belum ada. Jadi saya kalau ditanya kekurangannya apa, saya belum tahu, belum nyobain ya. Tapi banyak teman-teman bilang katanya ruasnya kadang terlalu panjang jarak antar mata tunasnya. Jadi ini belum pernah dikerjain, baru kali ini sejak penanaman awal, sejak naik pot. Sepertinya ini masih perlu saya los lagi ya, jadi nanti mungkin nggak saya potong, nggak saya pangkas. Biasanya di pruning seperti ini aja nanti akan banyak muncul tunas-tunas baru kalau untuk yang Taiwan seperti ini. Oke, jadi waktu di ground saya bikin sampai anak cabang, jadi naik pot mulai rantingan ya, untuk waru yang ini juga mungkin belum saya kawatin dulu. Saya pikir cukup di pruning aja seperti ini ya. Nanti untuk karena ini masih saya los juga ya, masih saya los, nanti gampang ngawatinnya. Harapannya nanti tunas yang masih pendek ini bisa ngejar. Jadi untuk waru memang karena ukurannya daun relatif besar, jadi kadang kalau ada tunas kecil seperti ini agak susah untuk ngejar karena ketutup ranting atau cabang di atasnya karena daunnya besar. Jadi saran saya untuk waru harus rajin di pruning, sering di pruning supaya ada kesempatan untuk tunas-tunas yang pendek, yang kecil untuk bisa ngejar ketinggalan. Kalau ukurannya yang lain udah cukup, misalnya bisa langsung dipotong, dipangkas, sekalian nanti bisa nambah ranting baru juga setelah tumbuh tunas. Jadi
Ini menjawab pertanyaan di video sebelumnya yang kadang nanya gimana biar rapat. Nah, ketika pemotongan saran saya disisakan 2 sampai 3 mata tunas. Mata tunas itu apa? Mata tunas itu tempat tumbuhnya tunas. Biasanya tempat tumbuh tunas itu atau mata tunas itu adalah bekas tumbuhnya daun. Jadi bekas tumbuhnya daun nanti di situ akan tumbuh tunas. Untuk jenis waru, misalnya mata tunas biasanya relatif kelihatan, ada benjolan sedikit. Kemudian untuk sancang misalnya, atau sancang, wahong, anting putri, mata tunasnya sejajar, kiri kanan sejajar. Kalau untuk waru, kimeng, jenis ficus biasanya zigzag, jadi kadang agak panjang. Kalau model kayak sancang misalnya atau anting putri, bisa dipres, nanti langsung dapat 2 mata tunas kiri kanan sejajar. Nah, yang susah misalnya seperti jenis ficus, kadang mata tunasnya nggak terlalu kelihatan, jadi hanya ngira-ngira aja pemotongannya, karena mata tunas biasanya nggak kelihatan ya, jadi hanya kira-kira. Tapi kelebihannya untuk jenis ficus seperti kimeng misalnya yang di video kemarin, ketika kita motong misalnya itu kemungkinannya di satu mata tunas itu bisa tumbuh 2 atau 3 tunas baru. Nah, kelebihannya biasanya di situ. Untuk waru juga kadang seperti itu, satu mata tunas kadang muncul 2 atau 3, 1, 2 tunas di satu titik. Jadi ketika kita motong sisakan 2, misalnya 2 mata tunas. Nah, harapannya di 2 mata tunas itu nanti muncul tunas baru, begitu seterusnya. Jadi untuk pembuatan ranting misalnya atau supaya cepat rapat, caranya seperti itu. Kalau belum waktunya dipotong ya cukup di pruning aja, biasanya akan tumbuh tunas baru ya. Kalau udah ukurannya tinggal dipotong, dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Oke, saya kira sampai di sini dulu untuk update waru Taiwan ini. Jadi ini yang pertama kali saya pruning, saya kerjakan setelah naik pot 2 bulanan yang lalu. Nanti kalau ada perkembangan akan saya bikin video update-nya. Mungkin nanti pas ngawatin ini atau pas mangkas atau pruning lagi, saya belum tahu nanti. Saya kira untuk saat ini masih saya los dulu ya, karena masih banyak tunas-tunas pendek. Harapannya nanti bisa ngejar. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.